Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam merupakan agama yang sempurna di mana segala hal dalam tatanan kehidupan manusia telah diatur di dalamnya. Sebagai umat Islam yang taat, maka sejatinya segala bentuk tindakan seorang muslim senantiasa disandarkan pada aturan-aturan Islam. Tidak hanya ibadah spiritual, Islam juga mengatur segala usaha-usaha manusia dalam memperoleh rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, kopi adalah sebuah minuman yang tidak asing lagi bagi seluruh manusia saat ini. Dengan kekayaan manfaat yang dimiliki kopi, menjadikannya minuman yang sangat digemari dari kalangan remaja hingga orang tua. Namun tahukah kamu, Islam sudah mengatur sikap seorang mukmin menyikapi kopi tersebut. Lalu, apakah minum kopi itu haram? Benarkah Rasulullah tidak menganjurkan umatnya untuk meminum kopi? Tonton video ini hingga akhir agar tidak gagal paham. Sebelum lanjut video ini, bantu dukung channel ini untuk terus menebar kebaikan dengan cara subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Di era modern ini, sangat banyak pecinta dan penikmat kopi. Hal ini terbukti dengan banyaknya kedai-kedai kopi yang kita bisa jumpai di mana-mana. Sahabat beriman, dikutip dari laman alif.com bahwa Islam memiliki pandangan yang luas tentang kopi. Ada ulama yang membolehkan dan tidak sedikit pula yang mengharamkan. Akan tetapi, mari kita memandang lebih jauh. Ternyata dalam dunia tasawuf, kopi memiliki nilai tersendiri, di mana terdapat seorang ulama sufi yang bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW dan menanyakan seputar kopi. Diceritakan oleh Sayyid Nahlawi Ibnu Sayyid Khalil, ada kisah khusus ihwal kopi dan seorang sufi dari tanah Maghribi. Ia peroleh cerita ini dari gurunya Syekh Salim Samaroh. Suatu waktu, sang sufi itu menanyakan langsung soal kopi kepada Nabi Muhammad SAW. Perjumpaan itu dilakukan dalam kondisi sadar. Dalam literatur tasawuf, para sufi disebut bukan saja bisa berjumpa Nabi dalam keadaan terjaga, melainkan juga dalam keadaan tidur atau melalui mimpi. Lalu kemudian sang sufi mengatakan, "Wahai Rasulullah SAW, saya suka meminum kopi." Kemudian tanpa banyak berkata, Nabi Muhammad SAW langsung memerintahkan sang sufi untuk membaca doa khusus saat hendak menyeruput kopi. Adapun doa tersebut adalah, "Ya Allah, jadikanlah kopi yang saya teguk sebagai cahaya bagi penglihatanku, kesehatan bagi badanku, penawar hatiku, obat bagi segala penyakit. Duhai Zat yang maha kuat dan maha teguh." Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Malaikat akan terus memintakan ampunan untukmu selama rasa kopi masih menempel di mulutmu." Demikian pula yang terjadi pada seorang habib bernama As-Sayyid Ahmad bin Ali Bar Al-Qadimi yang menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, aku ingin mendengar hadis darimu tanpa perantara." Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan 3 hadis sekaligus, yaitu, selama bau biji kopi ini masih tercium aromanya di mulut seseorang, maka selama itu pula malaikat akan beristighfar memintakan ampun untuknya. Selanjutnya, barang siapa yang menyimpan tasbih untuk digunakan berzikir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatnya sebagai orang yang banyak berzikir, baik ia gunakan tasbihnya maupun tidak. Hadis ketiga, barang siapa yang duduk bersama waliullah yang hidup atau yang sudah wafat, maka pahalanya sama dengan ia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala di seluruh penjuru bumi. Dalam riwayat para salafus soleh, disebutkan bahwa kopi itu begitu dicintai oleh para wali Allah, sebagaimana salah satu sahabat dikisahkan selalu menyiapkan kopi sampai 1 termos. Beliau meminumnya
mulai tengah malam untuk menjaga tahajud sampai waktu isyraq habis. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam Islam, tasawuf merupakan ajaran yang melepaskan diri dari hal-hal bersifat duniawi dan lebih berfokus pada ibadah spiritual saja. Dengan demikian, perjumpaan seorang alim ulama dengan Nabi Muhammad SAW merupakan hal yang wajib kita percayai. Hal ini sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang bertemu dengan dirinya dalam mimpi, maka dia benar-benar bertemu dengannya. Terlebih lagi, jin dan setan tidak mampu menyerupai atau mengaku-ngaku sebagai Nabi Muhammad SAW. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada abad ke-10, ilmuwan Ibnu Sina membahas tentang efek kopi dalam perspektif medis melalui karyanya berjudul Al-Qanun fi al-Tib. Dalam karyanya tersebut, ia menceritakan tentang sejarah kopi, jenis-jenis kopi, hingga khasiat kopi untuk kesehatan tubuh. Ibnu Sina menyatakan bahwa khasiat kopi adalah mempertahankan kesehatan tubuh. Selain itu juga dapat membuat kulit menjadi bersih dan mengurangi kelembaban kulit. Bukan hanya rasanya saja, aroma kopi juga memiliki khasiat, yaitu sebagai stimulus kesehatan tubuh dan pikiran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya dalam dunia sufi, jamaah haji Mekah pun turut menyebarkan kopi ke dunia Islam, sebagaimana dijelaskan Syekh Abdul Qadir Al-Jaziri yang menulis Umdat Al-Safwa pada tahun 1587 Masehi. Ia menyebut bahwa kopi sampai di Mekah pada abad ke-15. Sejak saat itulah banyak bermunculan kedai-kedai kopi dan selalu ramai setiap musim haji. Pengunjung tidak hanya dari masyarakat lokal, tetapi dari negara lainnya. Manfaat kopi dalam Islam ada pada kedai-kedai kopi tersebut. Menurut Abdul Qadir Al-Jaziri, kedai kopi bermanfaat sebagai tempat pertemuan publik. Di sana orang-orang bisa bertemu, mengobrol, dan bertukar pikiran. Demikianlah perspektif kopi dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.